ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap
Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh senang kita bisa berjumpa lagi di ibadah pagi ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat. Dan kalau toh sedang ada masalah, tetaplah yakin bahwa Tuhan punya jalan keluar. Bulan ini kita baru saja memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan GBI memberi tema, Roh Kudus sumber kesehatan jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang menghadapi situasi-situasi yang cukup sulit, rumit, berat, penuh kebingungan, baik di pernikahan, di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan hidup secara bersama sebagai anggota dunia ini. Ada begitu banyak hal yang bisa menekan, menakutkan, membuat kita marah, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Keadaannya tidak semakin membaik, bahkan ketika kita belajar untuk jadi lebih baik, tekanannya tambah besar. Kalau Bapak Ibu mengalami tekanan yang tambah besar, kabar baiknya adalah ada jalan keluar untuk persoalan hati kita, jiwa kita. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Ya. Dari Roh Kudus, sumber kesehatan jiwa, kita akan belajar tentang topik merawat kesehatan jiwa. Ya. Kita akan belajar kebenaran ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Di 3 Yohanes 1 ayat 2, mari kita membaca ayat tema bulan ini. Ya, saya akan membaca dari terjemahan literal. Di situ dikatakan, hai yang terkasih, berkenan dengan segala sesuatu, aku mendoakan engkau agar engkau menjadi makmur dan berada dalam keadaan sehat, sebagaimana jiwamu menjadi makmur. Ini merupakan surat Yohanes kepada anak rohaninya Gaius. Dia berdoa buat Gaius, agar dia baik-baik saja dalam segala sesuatu, sehat-sehat saja, sebagaimana jiwanya makmur. Gaius adalah seorang yang takut Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sampai laporan-laporan rohaninya kepada Paulus, menyegarkan Paulus. Tapi mungkin ada sebuah keadaan di mana dia mengalami hal-hal yang sulit, di tengah jiwa yang makmur. Sehingga Yohanes mendoakan supaya dia makmur dan berada dalam keadaan sehat, sebagaimana jiwanya menjadi makmur. Kalau kita membaca kata sebagaimana, itu artinya seperti, sama halnya dengan, bergantung pada, itu di dalam bahasa aslinya. Jadi ternyata jiwa kita memberi pengaruh yang sangat besar untuk kesehatan, untuk juga kemakmuran hidup kita. Tidak ada yang salah dengan kemakmuran. Ini bukan bicara tentang teologi kemakmuran, tapi tentang sebuah pengajaran di mana Tuhan mau kita menikmati berkat-Nya sebagaimana jiwa kita baik-baik saja. Ya. Jiwa kita adalah sisi batin kita, memiliki pengaruh penting bagi kesehatan dan fisik dan kemakmuran kita. Ada banyak orang mengalami gangguan hati, perasaan, jiwanya banyak mengalami tekanan. Dan akibatnya dia tidak bisa punya semangat untuk berbisnis. Dia tidak punya ide-ide cemerlang. Karena tekanan-tekanan itu seringkali membuat orang itu tidak bisa berpikiran sehat, berpikir sebagaimana seharusnya. Yang dia pikirkan cuma tekanannya. Itulah keadaan jiwa kita ketika kita tertekan, dia tidak lagi punya pemikiran yang lain. Jiwa itu egois kalau kita tidak taklukkan. Jiwa itu egois kalau kita tidak berikan kepada Roh Kudus untuk menuntun dan memimpinnya. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana nanti tentang perlunya perawatan jiwa. Ya. Dewasa ini, isu kesehatan mental menjadi masalah yang harus diselesaikan. Selain kesehatan kita secara fisik, kita perlu disiplin, makan, berolahraga, istirahat yang cukup, punya gaya hidup yang sehat. Karena kesehatan fisik dan kesehatan tubuh, jiwa, dan kesehatan rohani kita tidak bisa terjadi secara otomatis. Setiap bagian, masing-masing ada bagian yang harus dikerjakan, yang menjadi tanggung jawab kita. Banyak orang yang mengalami gangguan pada jiwanya, entahkah itu disadari atau tidak. Ya, sehingga gereja, yaitu setiap kita, gereja itu bukan gedung, bukan organisasi saja. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah orang percaya, harus siap menolong mereka yang sedang mengalami tekanan jiwa, mengalami gangguan pada jiwanya. Gangguan jiwa tidak selalu berarti gila. Ada banyak orang mengalami gangguan jiwa tanpa ada di rumah sakit jiwa dan mereka tidak seperti orang gila. Tetapi jiwa yang terganggu itu mempengaruhi sekali karakter mereka, perasaan mereka, pemikiran mereka, dan suasana hati mereka. Menurut data, ya, saya mencoba mencari data,
pada tahun 2021 gangguan mental di Indonesia ada 9,8% dari seluruh penduduk yang ada. Kalau seandainya penduduk Indonesia hari ini 300 juta, taruh kita bulatkan 10%, ada 30 juta orang mengalami gangguan mentalnya. Dan yang parah depresi ada sekitar 6% lebih. Hampir 20 juta orang Indonesia mengalami depresi. Ini bukan jumlah yang kecil. 9,8% itu angka yang sangat besar. 1% saja itu sangat besar. Apalagi 9,8%. Ini sesuatu yang sangat penting. Makanya perlunya kita peduli kepada kesehatan dan perawatan jiwa ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya jadi penilai? Hanya nonton sebagai orang beriman. Kita adalah utusannya Tuhan. Kita duta-duta kerajaan Allah. Untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, menjadi garam, memberi pengaruh, bahkan menjadi berkat untuk kesehatan jiwa orang-orang di sekitar kita. Mari kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan berkenaan dengan jiwa yang sedang terganggu. Yang pertama, kita perlu menjadi pendengar yang baik. Mari kita baca satu kisah di dalam Lukas pasal 10 ayat 38. Di sana dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ada banyak orang mengalami tekanan jiwa seperti Marta, menyusahkan diri dengan banyak perkara, mudah khawatir, cemas, depresi, bahkan untuk hal yang sangat kecil. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita akan belajar dari kisah ini. Tadi Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya sementara Marta, saudaranya Maria, sibuk melayani. Makanya Tuhan berkata, "Engkau menyusahkan dirimu dengan banyak hal, dengan kekhawatiran." Tapi satu hal tadi Maria, dia ada duduk dekat kaki Tuhan. Ya, dia duduk di dekat kaki Tuhan. Mendengarkan terus perkataan Yesus. Apakah Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dikasihi pagi ini? Engkau terus mendengarkan perkataan Tuhan. Engkau sibuk mendengarkan apa kata berita, mendengarkan gosip, mendengarkan banyak hal yang tidak membangun, tidak memberi kekuatan, tidak mengarahkan kita kepada Tuhan. Jangan heran kalau kita banyak persoalan dalam hal jiwa kita, karena kita tidak memberi makan jiwa kita dengan benar. Jiwa kita teriak terus tapi kita tidak peduli ketika engkau lelah, engkau letih lesu, berbeban berat. Itu teriakan jiwamu, aku lapar, aku haus. Dan makanan jiwa kita itu bukan berita di sekitar kita, bukan kata orang. Makanan jiwa kita adalah firman Tuhan. Kita sudah belajar jiwa itu tentang diri kita, pribadi kita, dan juga bicara tentang nyawa kita. Banyak orang ingin hidup sehat, panjang umur, tetapi tidak mendengarkan perkataan Yesus dengan seterusnya. Ya. Di bacaan kita tadi ada dua pendengar yang baik. Yang pertama Maria, yang terus mendengarkan perkataan Yesus. Dan tokoh yang kedua tentu adalah Yesus, yang dia mau mendengar keluh kesah Marta. Tuhan mau mendengar keluh kesah saudara. Dia pendengar yang baik. Tapi kita perlu belajar, Tuhan itu sempurna. Kita tidak perlu mengajari dia. Tapi kita perlu belajar, tokoh yang bisa kita pelajari dari Maria, yang terus mendengarkan. Punya telinga untuk mendengarkan. Demikian pula selain mendengarkan firman, pada waktu ada orang datang kepada kita, dengan penuh keluh kesah, mari belajar seperti Yesus. Dia menjadi pendengar yang baik. Katakan pendengar yang baik. Jangan menolak orang-orang yang ingin mencurahkan isi hati. Beri ruang yang lebih luas untuk mereka mengeluarkan unek-uneknya. Tentu kita bukan tempat sampah. Tidak sepenuhnya kita harus mendengarkan semua
omelan atau semua. Tetapi ketika orang itu membutuhkan pertolongan, mari beri ruang yang luas dalam hati kita supaya kita mau mendengarkan dia. Ya. Sesudah itu kita baru bisa memberikan tanggapan. Sebagaimana Yesus menyatakan penilaiannya kepada Marta. Pertama Marta mengeluh, Tuhan suruh itu saudaraku menolong saya. Dia asik saja duduk-duduk. Curhat kepada Yesus. Cerita walaupun awalnya seperti keluhan. Tapi lewat peristiwa ini hati Marta disembuhkan. Tuhan memberitahukan, justru Maria yang benar. Dia telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mendengarkan Yesus, terus mendengarkan firman. Adalah bagian terbaik di mana tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dari hati kita. Amin Bapak Ibu. Poin yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk merawat kesehatan jiwa orang lain? Jangan terus jadi pasien. Mari kita jadi berkat, jadi alat-alat penyembuhnya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kita perlu menyediakan dukungan emosi. Mari kita belajar dari sebuah kisah di Lukas pasal 7, ayat 36-39, dikatakan seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah dia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Orang yang ditolak banyak orang ini karena perilakunya. Ya. Maka dia datang kepada Yesus. Sambil menangis dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara, perempuan ini tidak banyak berkata. Dia hanya datang dengan air mata. Dia mencucurkan air matanya. Air mata sedih, mungkin dia bergumul dengan jiwanya, dia bergumul dengan dirinya sendiri. Kenapa perilakuku seperti ini? Ada satu lagu, ya mengerti bahasa, tetesan air mata. Walau badai menyerang dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia, dia datang ke alamat yang tepat. Mari kita jadi alatnya Tuhan, menyediakan dukungan emosi ketika orang datang. Mungkin dengan kemarahan yang meledak. Ada orang yang memang jahat hatinya, fasik. Tapi ada orang meledak marahnya bukan sebagai perilaku kebiasaannya. Melainkan ada sebuah tekanan dalam jiwa. Ada orang nangis, ada orang yang memang dramatis. Lihat nonton sinetron sudah keluar air mata. Tapi ada orang-orang yang saking sedihnya berat bebannya hanya bisa nangis. Mari kita menyediakan dukungan emosi. Mari kita sama-sama menangis dengan orang yang menangis. Bersukacita dengan orang bersukacita. Itu yang Alkitab katakan. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ada orang lain yang melihat. Ia berkata dalam hatinya, ini baru ngomong, menilai. Jika ia ini nabi, tentu dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Semua orang tahu ketika dia melihat perempuan ini perempuan tidak benar. Tapi Yesus melihat jauh ke dalaman hati. Dan dia memberi dukungan emosi. Mari belajar dari kisah ini. Jangan seperti orang Farisi. Seperti Yesus. Memberi dukungan emosi. Ketika orang itu marah. Marahmu wajar, ada alasannya, yang penting jangan lama-lama. Atau kenapa kau menangis sedih, hancur hatiku, itu manusiawi. Tapi jangan biarkan berlarut, kalau berlarut marah, berlarut sedih itu namanya duniawi, bisa jadi dosa, kita memberi ruang. Jangan keburu menghakimi ketika ada orang datang sambil, memang ini orang pura-pura, dia penuh dosa. Makanya seperti ini, saudara ada orang yang berdosa, dia kepengin bebas tapi dia tidak mampu. Karena bagian jiwanya, rohnya masih terikat dengan kuasa gelap. Dia perlu dibebaskan. Dengan menyediakan dukungan emosi. Kita bisa menjadi alat Tuhan. Untuk mengalirkan kuasa Allah. Di mata mereka yang tidak mengerti, persoalan kita bisa jadi bahan cemooh dan sasaran penghakiman manusia. Disinilah perlunya memilih orang yang tepat ketika saudara mau konseling.
atau para pelayan Tuhan yang ditetapkan oleh gereja perlu dipilih yang tepat. Jangan yang ember mulutnya tidak bisa nyimpan rahasia iman. Bahaya orang seperti ini. Ya, diperlukan orang yang punya kelapangan hati yang bisa menyediakan dukungan emosi. Saya orang yang tidak emosional, saya lagi melatih diri untuk bisa menjadi orang yang memberi dukungan emosi. Buat saya dulu peluk-peluk orang, itu gaya orang barat. Tapi saya lagi latih mulai dipeluk anak-anak sekolah minggu, peluk jemaat yang tentu mereka juga mau dipeluk. Kenapa saya belajar? Saya tidak pintar karena saya dibesarkan dengan tekanan yang besar sehingga jiwa saya tidak baik-baik saja. Saya pernah bercerita di mimbar ini juga bagaimana saya depresi, berbulan-bulan tidak keluar rumah. Dan oleh anugerah Tuhan, saya pulih, saya dipanggil menjadi hamba Tuhan yang juga bisa menolong banyak orang. Di mata Yesus, persoalan kita akan mendapatkan perhatian dan empatinya. Yesus merasakan beban saudara. Karena dia pernah merasakan apa itu rasanya menjadi manusia, mengalami tekanan di rumah, di kehidupan anak-anaknya, kehidupan remaja sampai dewasa, bahkan di pelayanannya dia mengalami. Dan bukan hanya merasa empati, tapi dia juga menyediakan pemecahan masalahnya. Tuhan punya jalan keluar buat hidup saudara yang punya pengharapan kepada Tuhan. Tetaplah percaya, satu kali tekanan hidupmu akan berganti jadi kekuatan yang baru. Kalau hari ini ditolong Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau belum ada jalan keluar, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Tetap punya pengharapan. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan dalam merawat kesehatan jiwa? Tentu ini dalam konteks kita menjadi berkat buat orang. Memberi dukungan komunitas. Ada satu kisah di Markus 2 ayat 1-12, saudara bisa membaca semuanya. Di kisah ini dikatakan ada orang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Orang lumpuh digotong oleh 4 orang. Dari sisi ini kita belajar. Gotong sesuatu yang hidup itu tidak mudah. Pada waktu dia bergerak, bergoyang, dia merasa tidak nyaman, kita ikut terkena. Tapi 4 orang ini menggotong temannya. 4 orang ini dengan sepakat. Mereka membawa kepada Yesus. Kita bisa menggotong orang-orang di sekitar kita yang sedang tertekan jiwanya. Lewat mengambil waktu berdoa. Memberi dukungan emosi. Menjadi pendengar yang baik buat mereka. Dan dikatakan ada persoalan ketika kita sudah belajar sungguh-sungguh melayani orang lain. Ada tantangan berikutnya, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus. Karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sesudah terbuka. Mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bayangkan saudara, 4 orang ini sudah mau menggotong sampai di tempat. Nggak ada orang kasih jalan. Tidak ada yang peduli bahwa orang ini butuh Yesus. Mereka hanya merasa saya juga butuh Yesus. Apakah 4 menggotong ini orang tidak punya persoalan? Enggak. Tapi mereka mengabaikan perasaannya sendiri. Lalu mereka dengan penuh kasih bawa ke orang ini kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali egois itu membutakan mata batin kita. Kita menjadi orang yang merasa menjadi orang yang paling malang di dunia, paling susah, saya pernah mengalami itu. Saya pernah protes kepada Tuhan karena saya merasa jadi orang yang paling malang. Pada waktu saya dipulihkan, saya merasa malu. Padahal persoalan saya tidak begitu berat sebenarnya dibanding Anda. Saya dengar cerita istri saya, bagaimana waktu di remaja bersama adik-adiknya, mengalami kesulitan yang jauh lebih besar. Bukan hanya fisik, bukan hanya mental, fisiknya punya tekanan. Untuk makan pun mereka harus berjuang, bergumul. Saya nggak pernah kekurangan makan, saya merasa bodoh sekali dan sejak hari itu saya bertobat dari sikap mengasihani diri. Itu membutakan. Dan dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, para pendukung ini membangkitkan belas kasihan Yesus. Yesus dikatakan bukan melihat orang lumpuh ini, dia melihat iman 4 pengusung tadi. Berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang yang memberi dukungan komunitas. Karena itu akan menghadirkan kuasa Allah.
Akan membuat Yesus melihat saudara dan saya. Bayangkan ketika saudara dilihat oleh Yesus. Wow. Kelihatannya lebih enak yang dikotong. Enak dong dikotong, gak perlu bergerak, gak perlu susah payah, dia lumpuh. Banyak orang yang lumpuh dan menikmati kelumpuhannya. Tapi ada orang di kisah ini. Orang ini dipulihkan oleh Yesus. Ya. Orang lumpuh ini disembuhkan. Orang ini dipulihkan. Dia bisa bangun mengangkat tilamnya. Pagi ini engkau yang sedang terbaring lumpuh. Semoga Tuhan menjamah hidupmu. Engkau dibangkitkan demi nama Yesus. Lumpuh jiwanya khususnya. Lumpuh hatinya. Bangkit demi nama Yesus. Berjalan, angkat tilammu. Saya mengangkat tilam saya hampir 28 tahun lalu. Dari orang yang merasa paling malang, terpuruk, stres, 6 bulan gak keluar rumah, gak punya cita-cita, gak punya tujuan. Ditanya, kamu maunya apa? Gak tahu juga. Untung saya tidak gila. Dan saya sudah angkat tilam saya. Mari angkat tilammu, jadi berkat buat orang lain. Orang yang lumpuh ini bukan saja mengalami penderitaan secara fisik. Sudah pasti dia tertekan secara emosional karena kelemahannya itu. Saya banyak kali mendoakan orang yang kena stroke, yang tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka bukan hanya kena di badannya, tapi kena di dalam jiwanya. Merasa tidak berguna, tidak berharga, kepengen mati, sementara masih hidup bisa puluhan tahun. Jiwa mereka begitu tertekan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pagi ini jadi seperti orang-orang yang menggotong orang lumpuh tadi. Menjadi seperti 4 orang. Engkau mungkin masih punya beban. Bagaimana saya menolong orang? Saya sendiri saja masih susah. Tapi belajar memberi dukungan. Karena tadi dikatakan Yesus melihat 4 orang tadi. Yesus melihat iman mereka, bukan imannya. Orang lumpuh ini gak punya iman. Tapi 4 orang ini punya iman. 4 orang yang menggotong dalam nats ini memberi gambaran kepada kita tentang pentingnya dukungan komunitas. Orang lumpuh tadi ditolong Tuhan karena ada 4 pengusung ini. Saya belajar sejak saya pulih, saya mau jadi berkat. Mengusung saudara. Saya punya doa pribadi, ada 3 orang kena kanker. Yang masih saya doakan, yang 2 sudah pulih, puji Tuhan. Free kanker. Saya berdoa buat orang lain. Mendoakan orang yang sedang dipulihkan jiwanya untuk semakin bertumbuh. Saya ada melayani 1 orang bersama istri saya dan orang ini begitu cepat pulih. Sampai saya tidak percaya kok cepat banget. Saya yakin Tuhan juga bisa menolong saudara yang sedang ada baik sebagai orang yang tertekan jiwanya maupun sebagai orang yang sedang melayani. Tuhan melihat iman saudara, Tuhan juga mendengarkan engkau yang sedang terpuruk. Dia tahu, dia mengerti tetesan air matamu, jeritan hatimu. Percayalah engkau punya harapan. Milikilah komunitas yang saling mendukung. Saudara, Tuhan itu punya kelompok namanya pemuritan. Yang dia cari level murid, bukan sekedar orang beragama Kristen. Itulah komunitas yang mendukung, saling menguatkan, saling menegur, saling menasihati. Kalau engkau belum berjemaat di sebuah gereja, engkau belum tertanam di sebuah kelompok komunitas rohani, tergembalakan, dimuridkan, cepat cari gereja. Kalau saudara belum punya tempat ibadah, kami GBI Arauna terbuka. Mari datang, kami ibadah setiap minggu di Hotel Artama Makassar, jam 10 pagi. Tapi kalau engkau sudah punya gereja, tertanamlah di situ. Berjemaatlah dengan komit, jangan pindah-pindah. Kelihatannya tempat gereja saudara kecil tidak menarik, tapi di situ engkau diperhatikan, engkau didukung, engkau tidak dimanfaatkan. Sementara banyak orang hari ini pergi ke tempat di mana mereka hanya dimanfaatkan. Gembala mencari yang sesat, serigala mencari yang lesat, gembala mencari yang hilang, serigala mencari yang ada di kandang. Itu sebabnya cari komunitas. Di mana engkau mungkin tidak nyaman, tapi gereja itu mengajarkan iman yang sehat. Iman kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, pemimpin, penasehat hidupmu. Yang mengajarkan nilai-nilai iman walaupun tidak enak. Sama seperti mama kasih makanan di rumah. Nampaknya tidak enak, tapi mama kita tahu yang terbaik buat hidup kita. Demikian juga komunitas kita. Gembala kita, pembimbing roh kita, dia tahu yang terbaik untuk pertumbuhan iman kita dan jiwa kita.
Jangan tergoda hanya promosi yang kelihatannya membubung tinggi, tapi tidak memberikan engkau gizi yang cukup. Jangan mencoba meninggalkan gereja hanya engkau merasa tidak bertumbuh. Karena yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Berjemaahlah di tempat engkau dibentuk. Engkau dibimbing, engkau dituntun, walaupun awalnya tidak nyaman. Tapi itu bagus untuk jiwa saudara. Itu sebabnya komunitas yang saling mendukung, ya, yang berkontribusi untuk menjadi solusi bagi orang lain. Engkau perlu ada di situ. Bagi engkau yang belum berjemaat, di gereja kami ada komunitas cell group. Penggembalaan kelompok kecil. Saya melihat justru mereka lebih bertumbuh ketika bersel group dibanding langsung terhubung dengan gembalanya. Kenapa? Karena gembalanya lebih ngurusi orang banyak. Tapi di cell group cuma sekitar paling banyak 20 orang. Mereka terhubung berkomunitas, ketawa bersama, menangis bersama, juga dikoreksi, dibimbing, diberi dukungan moral, bahkan tidak sedikit yang diberi dukungan finansial karena mereka mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang hanya sibuk jadi pasien. Ke gereja, ke sana kemari berpikir mereka akan jadi baik, jadi sehat. Pertanyaan saya pagi ini, maukah saudara dan saya menjadi alatnya Tuhan yang menyembuhkan orang lain, menolong orang lain, menjadi berkat buat orang lain? Bukan kayak lintah, kalau Bapak Ibu lihat lintah, dia hanya menghisap, setelah kenyang jatuh, mati sendiri. Kalau tidak kebetulan terinjak orang. Tapi jadilah berkat, bukan jadi jerat. Bukan membuat berat orang lain. Mari kita membaca satu kisah. Di Matius pasal 9 ayat 35, ini bagian terakhir yang sedang saya sampaikan. Ya, kita akan melihat bagaimana orang-orang bisa bertumbuh menjadi alat Tuhan, menjadi alat penyembuhnya Tuhan. Ya. Di Matius pasal 9 ayat 35 dan seterusnya Bapak Ibu, kita akan mendapati ya, sebuah kisah dikatakan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Apakah kita berkeliling ke kota dan desa atau kita fokus di satu tempat, di sel grup kita saja, di gereja kita saja, atau kita berkeliling bukan berkeliling ibadah, tapi berkeliling. Dikatakan Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus berkeliling untuk jadi berkat. Mungkin kita tidak keliling kota, keliling desa, tapi orang di sekitarmu, engkau penuh dengan perhatian matamu, engkau melihat sekelilingmu. Mana yang bisa saya berkati? Ya. Dia 36 dan seterusnya. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketika Yesus melihat, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kepada siapa? Yaitu orang-orang yang lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ada yang memang tidak mau digembalakan, tapi ada yang memang tidak tergembalakan karena tidak terperhatikan, lewat dari jangkauan. Dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kata belas kasihan itu ada satu kata dari akar katanya isi perut, pelangna. Orang ketika mengalami belas kasihan maka yang digerakkan itu isi perutnya, isi dalamnya. Kayak perutnya dipelintir kerak gitu, orang kalau kena emah biar lagi jalan tiba-tiba kayak ketusuk ulu hatinya, dia langsung berhenti. Itu namanya tergerak oleh belas kasihan. Bukan hanya jadi penonton, oh kasihan kodong. Kasihannya itu orang, susahnya tapi kita tidak bertindak. Tergerak oleh belas kasihan artinya engkau digerakkan oleh rasa sakit terhadap beban itu. Engkau langsung terhenti, engkau langsung melihat, engkau langsung menolong. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ada begitu banyak orang lelah dan terlantar, tetapi pekerjanya sedikit. Kenapa sedikit? Bukan kurang orang. Anda banyak orang egois, fokus pada diri. Saya aja belum sembuh, saya belum pulih. Tapi kalau kau mengerti apa isi hati Tuhan, maka akan memberi diri jadi pekerjanya Tuhan. Tuhan tidak cari orang yang mampu, dia cari orang yang mau. Orang yang bersedia, yang memberi diri. Saya bukan orang hebat. Saya berulang kali cerita, saya tidak punya pendidikan tinggi. Hanya oleh anugerah Tuhan saya ada di mimbar ini karena saya memberi diri, saya dipakai oleh Tuhan. Bahkan pada waktu saya masih jadi pekerja di sebuah gereja, saya bisa membimbing orang ribuan. Tidak terkenal, tidak lewat mimbar, tapi di ruang konseling,
bimbingan prabaptis, melayani orang-orang yang bahkan hancur, rusak, dan ditolak dunia. Kenapa bisa seseorang yang dari mantan depresi seperti saya tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya gelar kecuali gelar pendeta, bisa menjadi seperti ini? Bukan karena kehebatan saya, karena saya memberi diri untuk menjadi pekerjanya Tuhan, bukan jadi pasien. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Tuhan berkata berdoa kepada Tuhan, supaya Dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dan saya belajar, saya menjadi jawaban doa. Untuk doa pekerja, doa untuk para penuai. Di gereja kami masih kekurangan penuaian, bukan kekurangan ladang. Kalau engkau terpanggil menjadi penuai, buka hati pagi ini. Tuhan, aku mau pakai aku memang belum pulih, tapi aku mau dipakai jadi alatmu. Tadi saya berkata, Tuhan melihat iman 4 pengusung ini. Dan ketika Tuhan melihat iman pengusung ini, kuasa Tuhan bekerja. Kalau kuasa bekerja atas hidup para pengusung tadi, bukan hanya dia sembuh. Saya yakin kalau toh hari itu pengusung ini lagi stres, depresi, punya beban berat, punya persoalan keuangan, hari itu dia terima jawaban dari Tuhan. Karena sebelum orang ini sembuh, yang dilihat Tuhan itu bukan orang lumpuh tadi, tapi orang yang mengusung. Kalau engkau mau jadi pengusung, menjadi alat penyembuh Tuhan, Tuhan lihat hidupmu, engkau yang akan mengalami berkat, engkau akan mengalami mujizat jauh lebih banyak. Saya tidak mempersiapkan ini dalam persiapan dan tiba-tiba muncul betul. Ketika saya jadi penyembuh, alatnya Tuhan jadi pengusung, banyak keajaiban yang saya alami. Keberkatan, kesembuhan, pelayanan mujizat, dan mengalami mujizat. Saya memberi catatan akhir. Sebelum saya menutup khotbah pagi ini, jangan mau terus jadi pasien dengan memelihara terus jiwa yang rusak dan hati yang tidak mau bertobat. Jangan mau jadi pasien. Karena jadi pasien hanya melulu berobat. Kenapa terus berobat? Karena tidak bertobat. Setiap waktu kumat. Akhirnya jadi bikin beban berat diri, beban berat orang lain. Mari bertobat pagi ini. Engkau yang terus mengasihani diri itu dosa. Engkau sedang menutup kasih karunia Allah bekerja atas hidupmu. Engkau perlu jadi berkat, bukan jadi jerat. Engkau perlu jadi berkat, jadi alatnya Tuhan, bukan menjadi beban berat buat orang lain. Tuhan mau kita menjadi alat penyembuh bagi pemulihan jiwa-jiwa yang sedang terluka dan sakit. Maukah saudara? Kau berkata, Tuhan, ini aku belum pulih. Aku belum sempurna, tapi aku mau datang kepadamu. Aku mau menjadi alat bagi Tuhan. Dan kiranya pagi ini, Roh Kudus menjamah hati saudara. Mengangkat setiap beban berat yang seringkali beban palsu itu. Bukan beban yang sesungguhnya. Beban yang sesungguhnya adalah beban kepada jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa terhilang. Itu beban yang sesungguhnya yang Tuhan mau kita pikul, dan itu beban yang ringan kata Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tadi kita belajar tentang merawat kesehatan jiwa. Kita menjadi alat Tuhan untuk menolong orang-orang bertumbuh, menolong orang-orang sembuh, orang-orang dipulihkan. Dan pada satu titik mereka jadi berkat. Ketika saya disembuhkan, saya teruskan itu untuk orang lain. Pay it forward. Kalau engkau mau membayar kebaikan Tuhan, membayar kebaikan orang-orang menolong hidupmu, bukan dengan membalas budi saja kepada mereka. Lakukan apa yang kau alami itu kepada orang lain. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu tentang merawat kesehatan jiwa. Kami mau menjadi pendengar yang baik. Kami mau menjadi pendukung-pendukung emosional sesama kami. Ya, memberi dukungan emosi kepada mereka yang sedang mengalami tekanan yang berat. Kami mau memberi dukungan komunitas dengan hadir bersama mereka. Menjadi berkat buat mereka. Meteraikan firman-Mu pagi ini. Supaya kami menjadi alat Tuhan, alat penyembuh. Bukan terus jadi pasien, tapi kami jadi berkat buat orang lain. Kami membawa kelegaan ilahi lewat pelayanan kami. Urapi kami Tuhan, tolong kami.
Ampuni keegoisan kami. Ampuni kali kami terus fokus pada diri. Sementara kami tidak melihat Tuhan. Kami tidak fokus kepada pekerjaan-Mu. Tolong kami Tuhan. Kirim terus pekerja-pekerja-Mu. Supaya tuayan-tuayan itu bisa dituai tanpa mengalami pembusukan. Berkati firman-Mu. Tolong hamba-Mu terus untuk jadi saluran berkat Tuhan. Secara khusus pagi ini hamba berdoa untuk mereka yang sedang berbeban berat. Sekarang mengalami tekanan dalam hati, dalam jiwanya. Tuhan firman-Mu berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Saat ini kami bawa jiwa-jiwa yang sedang terluka kepada Tuhan. Dan biar kelegaan terjadi di dalam nama Yesus. Semua beban palsu itu dihancurkan demi nama Yesus. Demi nama Yesus, sembuhkan yang sedang rusak jiwanya. Bahkan mungkin depresi berat, bahkan sampai level gila, tidak waras. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kewarasan terjadi, kesehatan jiwa terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah pagi ini. Curahkan berkat-Mu kepada umat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Amin.